Indonesia memiliki keindahan alam dan ragam budaya yang luar biasa. Hal ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat destinasi wisata yang sangat diminati di mata dunia. Namun, semenjak adanya wabah COVID-19 di awal tahun 2020, sangat berdampak bagi perekonomian dan menyebar ke seluruh sektor di Indonesia, salah satunya dalam sektor pariwisata. Nah, bagaimana perekonomian Indonesia pasca COVID-19, terutama dalam sektor pariwisata? Kemudian, solusi apa yang bisa diberikan terhadap masalah tersebut? Oleh karena itu, perkenalkan saya Aziza Musdalifah dari Universitas Islam Riau akan menyampaikan karya tulis saya yang berjudul Runtuhnya Si Wonderful Indonesia di Bumi Lancang Kuning. Adapun alur presentasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga analisis masalah, yang keempat solusi dan kesimpulan. Dapat dilihat dari pendahuluan bahwa pariwisata itu merupakan salah satu penyumbang devisa nasional terbesar kedua setelah ekspor batubara. Hal tersebut menunjukkan kemampuan sektor pariwisata menjadi penopang dan penggerak perekonomian di Indonesia. Namun adanya penerapan kebijakan pembatasan sosial menyebabkan pergerakan aktivitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 74,84%. Hal ini menyebabkan pendapatan negara dari hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami dampak tersebut. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkena dampak mengalami penurunan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Seperti yang kita tahu, Riau biasanya dikenal dengan penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia. Tapi nyatanya, Riau menyimpan banyak destinasi wisata. Sejumlah objek dan destinasi wisata yang menjadi unggulan di Riau mengalami kemerosotan yang cukup serius akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan isu dan fenomena di pendahuluan, dapat dimunculkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi ekonomi Provinsi Riau pasca COVID-19. Yang kedua, bagaimana virtual tour dapat membantu mengembalikan kondisi perekonomian di Riau. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan atau analisis masalah terkait bagaimana sih kondisi perekonomian Riau pasca COVID-19 terutama dalam sektor pariwisata. Sejak pandemi COVID-19 melanda Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau mencatat bahwa pengelola dari objek wisata di kota dan 12 kabupaten yang ada di Riau mengalami kerugian hingga mencapai 7 miliar. Hal tersebut dirasakan pada salah satu destinasi dan objek wisata yang tertinggi di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kampar. Kota yang diberi julukan Serambi Mekah ini memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menakjubkan dengan provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya destinasi wisata Kampar yaitu air terjun Batu Tilam yang meraih penghargaan surga tersembunyi terbaik pertama Anugerah Pesona Indonesia 2021. Namun dampak pandemi COVID-19 ini mengakibatkan destinasi wisata di Kabupaten Kampar ini anjlok. Kemudian bagaimana virtual tour dapat mengembalikan kondisi perekonomian yang ada di Riau. Nah, pada masa pandemi saat ini, virtual tour merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjadi alternatif untuk membantu sektor pariwisata di Kampar. Virtual tour adalah kegiatan wisata atau perjalanan yang dilakukan secara online yang salah satunya menggunakan gawai dan jaringan internet dari rumah. Negara-negara di seluruh dunia telah menggunakan virtual tour untuk membantu sektor pariwisata, salah satunya di Jepang. Pemerintah Tokyo telah menawarkan virtual tour yang dapat menampilkan objek wisata yang ada di Jepang. Nah, hal ini dapat diterapkan di Riau, terutama di Kabupaten Kampar. Potensi wisata yang ada di Kampar merupakan peluang bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan virtual tour, sehingga destinasi wisata di Riau dapat dikenal di negara sendiri maupun mancanegara. Karena bukan hanya tempat wisata yang dikenal, tetapi cenderamata ataupun oleh-oleh khas Riau dapat terkenal di seluruh dunia. Virtual tour dapat digunakan sebagai pemancing atau alat promosi destinasi wisata Kampar yang akan dikunjungi ketika masa pandemi berakhir. Selain itu, dengan adanya virtual tour dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pelaku UMKM Kampar terutama dalam sektor pariwisata. Nah, berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa kita dapat menarik kesimpulan di masa pandemi seperti ini bukan berarti kita benar-benar terpuruk apalagi dalam perekonomian Indonesia, tetapi kita dituntut bagaimana caranya agar dapat mempertahankan perekonomian Indonesia melalui strategi-strategi baru yang telah kita buat.